Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel Oke Bro 88. Pembahasan kita kali ini membahas tentang operasi hitung campuran, khususnya pada bilangan cacah. Masih pada materi pembelajaran matematika untuk siswa kelas 6 SD. Nah, operasi hitung campuran itu mempunyai beberapa urutan atau mempunyai aturan dalam pengerjaan. Yang pertama, aturannya adalah yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Jadi, jika nanti kita menemukan tanda kurung, misal kurung kurawal, atau kurung biasa, atau kurung siku begini, atau dibolak-balik. Nah, kalau kita menemukan itu, maka yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, bila itu sudah, kita cek lagi. Apakah nanti ada bilangan berpangkat atau tidak? Ada bilangan akar atau tidak? Jika ada, maka ini juga harus didahulukan. Dia berada pada urutan kedua setelah tanda kurung. Kemudian untuk perkalian atau pembagian, ini kita sebut selevel atau setingkat. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian dalam satu deret, maka nanti proses pengerjaannya adalah urut dari kiri ke kanan. Sama halnya dengan penjumlahan atau pengurangan. Nanti jika ada penjumlahan dan pengurangan berada dalam satu deret, maka cara pengerjaannya adalah urut dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana penggunaan aturan ini? Mari kita coba dengan mengerjakan beberapa latihan. Di sini saya sudah siapkan beberapa soal yang nantinya akan kita gunakan sebagai latihan. Perhatikan pada soal nomor 1. Di soal nomor 1 di sini 5.885 ditambah 3.820 ditambah 6.115. Nah, karena operasinya di sini penjumlahan semuanya, maka cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya adalah urut dari kiri ke kanan. Kita perhatikan lagi khusus yang dua ini ya. Ini proses pengerjaannya adalah urut dari kiri ke kanan. Nah, berarti dari kiri ke kanan gimana? Maka ini dikerjakan dulu. 5.885 ditambah dengan 3.820, hasilnya yaitu 50709. Nah, 9705 ditambah dengan 6115 sama dengan 9705 ditambah 6115 02815. Berarti hasilnya adalah 15820. Nah, mudah bukan untuk mengerjakan ini? Kita perhatikan nomor 2 sekarang. Di soal nomor 2 di sini hanya ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Tadi kita bahas bahwa jika ada penjumlahan atau pengurangan dalam satu operasi hitung seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah dari kiri ke kanan. Berarti harusnya 10.000 dikurangi 4.283 dulu. Tapi karena di sini ada dalam kurung, menurut aturannya tadi yang berada di dalam tanda kurung ini harus didahulukan, maka yang ini harus kita hitung dulu. Sehingga soal ini kita bisa hitung atau kita bisa rubah menjadi 10.000 dikurangi 4.283 kita tambah dulu dengan 3.127 ditambah 10, 11, 14, 17, berarti dikurangi 7.410. Nah, sehingga kita bisa hitung dengan cara susun seperti ini juga. Hasilnya adalah 0, 9, 10.000 dikurangi 7.410. 0 pinjam ya,
Ini 9 kurangi 5, 9 kurangi 7, 2. Berarti tinggal 2590. Materi ini sangat mudah bukan? Kita hanya perlu teliti, kita hanya perlu tahu mana yang harus dikerjakan dahulu. Pada kasus ini adalah yang harus didahulukan. Kalau pada kasus yang nomor 1, yang ini didahulukan. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Pada kasus nomor 3, di sini ada tanda dalam tanda kurung. Berarti yang ada di dalam tanda kurung harus kita dahulukan. Yang tidak di dalam tanda kurung bagaimana? Kita bisa tulis ulang. Berarti 7.250 dikurangi 4.800 ditambah. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dahulu. 3.500 ditambah 1.750. Hasilnya yaitu 5.250. Nah, coba perhatikan ini. Sekarang soal ini sudah berubah menjadi operasi hitung pengurangan dan operasi hitung penjumlahan. Maka yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Jika ada penjumlahan atau pengurangan selevel, maka cara mengerjakannya adalah urut dari kiri ke kanan. Berarti kita hitung dulu 7.250 dikurangi 4.800. Nah, ini harus kita hitung dulu. Berarti yang ini yang didahulukan. 0, 5, 12 kurangi 8, 4, 6 kurangi 4, 2. Berarti di sini 2450 ditambah dengan 5250, hasilnya yaitu 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 0 nyimpen 1, 2 tambah 4, 6 tambah 1, 7, 7. Berarti hasilnya adalah 7.700. Nah, sangat mudah ya. Kuncinya terletak pada kita harus bisa menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita ganti soal berikutnya. Kalau tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, bagaimana jika perkalian dan pembagian? Nah, aturannya masih sama. Jika kita menemukan di dalam tanda kurung, maka ini harus kita hitung dulu. Setelah itu akar pangkat, setelah itu perkalian pembagian, setelah itu penjumlahan pengurangan. Nah, pada kasus ini ada soal 1250 dibagi 25 kali 75. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yaitu yang, karena ini operasinya adalah pembagian dan perkalian, dia satu level, maka urut dari kiri ke kanan. Maka ini yang harus didahulukan. Oke, sehingga soal ini boleh saya rubah menjadi begini. Nah, saya tambah kurung gini juga boleh. Artinya 1250 dibagi 25 itu yang diutamakan, didahulukan ngitungnya. Nah, sekarang 1250 dibagi dengan 25, hasilnya yaitu 5125. Nah, berarti 50. Ini berubah jadi 50 dikali 75. Maka hasilnya yaitu 5 kali 5 25, nyimpen 2, 5 kali 7 35. 3750. Nah, begitu ya. Nah, kalau si soal yang nomor 5, pada soal nomor 5, karena ini ada dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Yang tidak ada di dalam tanda kurung, kita bisa tulis ulang terlebih dahulu. 4.500 dibagi 100 kali 15, yaitu 15. Gini kan? Nah, ini dihitung dulu. Sehingga 4.500 dibagi 1.500, hasilnya yaitu 3. Nah, soal nomor 6, perhatikan. Terakhir, di
Di soal nomor 6, kalau kita punya misalnya 500 dikali 10.000 dibagi 2.000, yang dikerjakan dahulu yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Sehingga 500-nya tetap dikali 10.000 dibagi 2.000 adalah 5. Jadi jawabannya yaitu 500 dikali 5, 2.500. Sangat mudah bukan? Oke, berikutnya bagaimana jika ada penjumlahan digabung dengan perkalian, atau ada pengurangan digabung dengan pembagian. Nah, kita bahas dulu untuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7, kita menemukan di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Berdasarkan aturan yang ada di sini, maka yang harus kita dahulukan adalah yang mana? Karena letaknya perkalian dan pembagian ini di atas, maka ini didahulukan. Berarti yang harus kita hitung dulu adalah yang ini. Yang tidak kita hitung, kita tulis tetap dulu. 1250 ditambah 200 dibagi 4 yaitu 50 dikurangi 500. Ada operasi hitung penjumlahan, ada pengurangan. Yang didahulukan yang mana? Urut dari kiri ke kanan, maka ini harus dikerjakan dulu. 1250 ditambah 50 hasilnya adalah 1300 dikurangi 500, hasilnya 800. Nah, sekarang kalau kita kena seperti soal nomor 8, ada perkalian, ada pembagian. Tadi katanya urut dari kiri ke kanan. Karena di sini ada operasi hitung penjumlahan, maka cara mengerjakannya gimana? Perkalian dan pembagian ini kita hitung dulu, yang ini juga kita hitung dulu. Dihitung secara terpisah. 500 dikali 60, 5 dikali 6, 30, nolnya kita tambahkan 3, ditambah 30.000 dibagi dengan 600, yaitu 50. Jadi hasilnya adalah 30.050. Nah, mudah ya. Soal ini, materi ini sangat mudah kalau teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya benar-benar memperhatikan ini, urutan pengerjaannya yang mana dulu. Jadi ini tidak sekedar harus dihafal, tetapi harus kita paham kapan prakteknya. Pada soal nomor 9 sekarang, yang harus kita hitung dulu yang mana? Jika ada tanda kurung, maka yang kita hitung dulu yaitu yang berada di dalam tanda kurung. Berarti ini saya bikin tetap 200 dikali 500 dikurangi 20.000 dibagi 500, hasilnya yaitu 40 ditambah 7.000. Nah, 200 kali 500 yaitu 10, 1, 2, 3, 4 dikurangi 40 ditambah 7.000. 100.000 dikurangi 40 yaitu ada 99.960 ditambah dengan 7.000, hasilnya yaitu 106.960. Loh, mudah kan ya? Mudah sekali. Nah, sekarang terakhir untuk yang nomor 10, kalau kita punya 400 dikali 700 berarti 4 kali 7 28, nolnya nambah 4 dikurangi 18.000 dibagi 90 yaitu 200 ditambah 250 dikali 4.000, 25 kali 4 100 tambah nolnya 6, 4 tuh 2, 3 yaitu 1 juta. Jadi hasilnya berapa? Nah, silahkan hitung sendiri. Nah, mudah kan ya? Sangat mudah
kuncinya adalah terletak pada kalian harus benar-benar tahu, oh, di sini ada tanda kurung, di sini ada perkalian pembagian, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, mana yang harus didahulukan. Itu jadi kunci penentu jawabannya. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk di like video ini dan di subscribe channel Ogebro 88. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.